direkam, Iya, Bu? sudah mulai, Sudah kan Bu. ya? Sudah, oke. Ya, sudah. Dah. Assalamualaikum Bu Marita, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik-baik. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya baik, Bu Dia. Kok kelihatannya ada sedikit masalah kalau saya lihat ini dari mimik wajahnya Bu Marita. Ada yang ingin disampaikan? Tadi Iya, kan Bu Dia. Kak janji dengan saya. Ya, ada apa Bu Iya, Marita? Mungkin ada yang begitu. bisa. Ya, saya ada kesulitan yang memang saya membutuhkan suatu solusi dan saya rasa saya ingin sekali sharing dengan panjenengan terkait permasalahan saya ini. Iya, permasalahan yang seperti apa Bu Marita? Coba bisa disampaikan. Baik, Bu Dia. Untuk saat ini saya merasa bahwa ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, siswa yang saya ajar itu lebih banyak mengantuk, lalu tidak aktif dalam pembelajaran, tidak mau terlibat. Jadi saya sendiri itu juga bingung, Bu, terkait permasalahan ini. Oke. Berarti banyak siswa di kelas yang ngantuk, nggak fokus ya Bu ya dalam pembelajaran. Betul, Ya. Bu. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya Bu, kira-kira apa sih tujuan dari Bu Marita dari percakapan kita hari ini? Apa yang diharapkan Bu Marita dalam diskusi kali Eh, ini? Untuk percakapan ini harapannya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya permasalahan saya ini. Bagaimana sih caranya agar siswa yang saya ajar ini antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan, begitu Bu Dia. Bu Marita ingin siswa-siswa antusias ya Bu ya dalam pembelajaran, Benar, jadi Bu. tidak ngantuk, tidak fokus dengan yang lain, tapi pada pembelajaran. Baiklah, menurut pengamatan Bu Marita, apa sih penyebab dari anak-anak yang kurang fokus ini atau kadang mengantuk di kelas, kurang antusias? Apa Bu penyebabnya? Menurut saya sih Bu, berdasarkan pengamatan saya, mereka itu ya mungkin mengantuk, tertidur itu ketika saya menjelaskan materi pembelajaran. Lalu, setelah saya menjelaskan materi, itu mereka itu bukan malah bertanya atau bagaimana, tapi mereka itu malah meletakkan kepala di meja. Jadi Hmm. saya ini bingung, cuman kalau misalkan menurut saya, kalau saya tidak menjelaskan kepada anak-anak, nanti anak-anak tidak paham, Bu, begitu. Jadi selama Oh, ini pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. oke. Jadi pada saat Ibu Marita menjelaskan malah anak-anak banyak yang ngantuk ya Bu ya, iya, Betul, kurang Bu. fokus. Nah, dari permasalahan tersebut, sebenarnya kondisi ideal apa sih yang ingin Ibu capai selain antusias tadi, anak-anak agar antusias? Terus sebenarnya apa sih kondisi ideal selain antusias Bu, yang Ibu ingin harapkan dari anak-anak itu? Ya, saya sih inginnya anak-anak ketika mengikuti pembelajaran saya, itu mereka gembira, Bu, dalam artian Hmm, pembelajaran yang mereka lakukan itu mereka merasa senang, terus antusias. Lalu iya, ketika saya bertanya, itu mereka selalu menjawab atau mereka itu ketika mereka tidak paham itu mereka mau bertanya, lalu mereka itu aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas, begitu, Bu. iya. Jadi yang Ibu harapkan adalah anak-anak antusias, terus anak-anak aktif, responsif, seperti itu ya Bu Marita ya. Benar, Ya, Bu Dia. ya. Seandainya diukur dengan skala angka ya Bu ya, dari kondisi sekarang itu skala angka berapa ya Bu ya? 1 sampai 10 di kondisi yang sekarang ini Ibu menilai di angka berapa Bu Marita? Kalau menurut saya sih tingkatnya ada di skala 5, Bu, karena memang, ya Iya, benar-benar, separah itulah, Bu, ketika mereka iya, melaksanakan pembelajaran di kelas saya. iya. Kira-kira berdasarkan pengamatan Bu Marita, apa langkah atau solusi yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Eee, Menurut saya sih mungkin saya bisa untuk mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan.
atau mungkin saya bisa menerapkan berbagai macam model pembelajaran di kelas. Jadi harapannya mungkin anak-anak itu juga bosan ya Bu ketika saya hanya Ya, berbicara saja di kelas. Jadi mungkin saya akan menerapkan variasi variasi metode atau model pembelajaran begitu Bu. iya. Berarti yang akan Ibu lakukan yaitu menerapkan metode maupun model pembelajaran yang bermacam-macam ya, ya Bu ya, yang disesuaikan dengan pembelajaran di kelas agar Benar anak-anak Bu. bisa lebih nyaman ya Bu ya. Kira-kira mungkin ada strategi yang lain Bu selain Ibu menggunakan metode dan model pembelajaran yang mungkin bervariasi? Ada lagi Eee, Bisa mungkin juga saya nanti akan, apa ya, mengemas pembelajaran itu mungkin dalam bentuk permainan, Bu. Jadi mereka itu dalam mendapatkan informasi materi tidak hanya berasal dari saya, tapi juga bisa mereka itu, mendapat suatu ilmu atau pengetahuan membangun, pengetahuannya sendiri melalui mereka belajar bersama atau melalui games-games interaktif, begitu, Bu. yang menyenangkan ya Bu ya, jadi ada Iya, Bu. mungkin game interaktif, jadi pembelajaran biar menyenangkan. Kira-kira seandainya Ibu sudah menerapkan metode ini, kira-kira kondisi ideal yang dicapai itu di angka berapa Bu? 1 sampai 10. Seandainya metode ataupun dengan Ibu menerapkan game interaktif di kelas, kondisi ideal kalau diukur dari skala nilai 1 sampai 10 bisa mencapai nilai berapa? Harapan saya sih mungkin kalau bisa, kayaknya bisa sampai ke skala 10 ya, Bu, ya, kalau misalkan Iya, saya sudah melakukan itu semua. nggih. Kira-kira apa rencana Ibu Marita setelah percakapan hari ini? Apa yang Ibu lakukan untuk, membangun kondisi yang, ideal di kelas ya, dari melihat anak-anak yang semacam ini? Apa kira-kira yang rencana Ibu setelah ini? Sepertinya, setelah ini saya akan mengidentifikasi, materi-materi apa yang akan saya ajarkan ke anak-anak dalam waktu dekat, lalu mungkin saya akan, mengidentifikasi metode-metode atau model pembelajaran yang cocok dan sesuai di dalam penyampaian materi. Sehingga harapannya memang anak-anak ini tidak merasa bosan, saya hanya ceramah saja, begitu, Bu. Iya, betul. Berarti Ibu akan menerapkan metode biar anak-anak nggak bosan, karena selama ini Ya. mungkin merasa hanya ceramah saja ya. Eee, Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu, Ibu untuk, melakukan rencana ini? Mungkin untuk melakukan rencana ini, saya akan melakukannya ya mulai saat ini, Bu. Mungkin saat ini saya juga akan sudah mengidentifikasi materi apa yang akan saya berikan kepada anak-anak dalam waktu dekat, lalu saya bisa mengidentifikasi kira-kira metode atau model yang cocok sehingga menyebabkan anak-anak aktif dalam pembelajaran itu apa saja, begitu, Bu. Iya, betul. Untuk kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan biar bisa berjalan baik rencana Ibu Marita ini? Apa yang harus Eee, komitmen? iya, komitmen yang akan saya lakukan sepertinya saya akan, apa ya, lebih banyak untuk mencari literatur terkait metode-metode atau model pembelajaran yang menurut saya bisa menumbuhkan keaktifan siswa di kelas, atau mungkin saya bisa diskusi atau sharing dengan bapak ibu guru lainnya yang memang mungkin memiliki metode atau model pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa ketika di kelas, begitu Bu Diah. Oh, iya iya, betul. Bu, kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan? Selain dari rekan-rekan tadi, mungkin ada dukungan dari pihak yang lain? Pihak Ya. mana saja Bu yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana Ibu ini? Ya mungkin kalau dari segi dukungan, intinya adalah dukungan dari dalam diri saya sendiri dulu gitu dia. Saya Saya harus memang benar-benar memikirkan, apa ya, memiliki keinginan kuat memotivasi diri bagaimana caranya biar anak-anak ini antusias. Yang kedua mungkin nanti selain sharing dengan bapak ibu guru, saya juga akan, sharing dengan kepala sekolah terkait pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana.
dan mungkin saya sendiri juga akan, eee, meminta umpan balik dari siswa terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, begitu, Bu. Iya, baik Bu Marita, ini tadi sudah banyak solusi yang bisa Ibu lakukan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar nih. Amin. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan hari ini, Bu? Setelah melakukan percakapan ini saya rasa saya sudah menjadi lega, Bu. Kenapa? Karena memang, apa ya, dari tadi tuh saya kepikiran, Bu, saya bingung, anak-anak ini kenapa sih kok selama pembelajaran ini selalu tidur, ngantuk, pokoknya tidak semangat. Cuman dari Iya, percakapan kita, saya merasa lega sekali, kenapa? Karena sudah ada banyak, strategi yang bisa saya lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar, gitu, Bu. iya. Untuk selanjutnya, apa Bu Marita bisa berdiskusi lagi dengan saya untuk mendiskusikan progres yang Ibu dapatkan dari rencana-rencananya Ibu mungkin minggu depan atau bulan yang depan. Bagaimana Bu Marita? Wah, kalau saya sangat berterima kasih sekali kalau Bu Diah, ikut serta dalam rencana aksi yang akan saya lakukan, Bu. Terus, saya juga mohon bantuannya untuk bisa mengevaluasi bersama dengan saya tentang rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Iya, baik Bu Marita, terima kasih. Saya juga sudah sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Marita. Terima kasih Bu, karena waktu sudah menjelang maghrib. Kita akhiri diskusi hari ini ya Bu ya. Ya, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Marita. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Diah atas Sama. kesempatannya dan waktunya. Bu Diah barangkali bisa memulai dulu Oh iya, untuk membuka ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Devi. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam Bu eh, Diah, selamat sore. selamat sore. Hari ini ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bu Devi, Bu. Permasalahan saya di sekolah. Ini loh Bu, tentang membangun kolaborasi yang sehat di sekolah. Karena akhir-akhir ini teman-teman kelihatannya untuk berkolaborasi itu sulit. Mereka memilih berkelompok-kelompok kecil seperti membangun circle gitu loh Bu. Saya juga bingung bagaimana untuk menyatukan mereka biar bisa berkolaborasi yang sehat. Seperti itu Bu Oke, Devi. ya Bu Diah, hari ini terima kasih ya tadi Bu Diah sudah menyampaikan, problem yang dihadapi Bu Diah. Karena sore hari ini kita tidak banyak waktu ya Bu Diah ya, kita mungkin Iya, akan tidak terlalu banyak waktunya. Jadi, iya. saya ingin bertanya dulu tujuan dari Bu Diah, apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita sore hari ini? Tujuan saya agar mendapatkan solusi, Bu, bagaimana bisa membangun kolaborasi yang sehat di sekolah kami, agar kerja kami menjadi enak, kompak selalu dalam setiap kegiatan gitu loh, Bu Dewi, yang saya Berat harapkan. Ya, berarti Iya, terkait dengan kolaborasi ya, Bu, ya. Kolaborasi dengan teman, kerja di sekolahnya Ibu Diah. Oke. Nah, Harapannya apa Bu Diah yang ingin dicapai Bu Diah dari kolaborasi tadi itu Bu Diah? harapan Harapannya? saya kerja itu menjadi enak, saling rukun, apapun yang kita kerjakan itu selesai dengan baik dan tepat waktu, dan kita sama-sama akhirnya terjalin komunikasi yang baik antara rekan satu dengan yang lain. Seperti itu, Bu Dewi. Berarti lebih ke kolaborasi, kemudian kerjanya jadi nyaman, begitu ya Bu Diah ya? Betul. Selama ini Bu Diah kalau boleh diceritakan nih, situasi yang tidak nyaman yang dihadapi di sekolahnya Bu Diah seperti apa? Ya itu tadi Bu, karena ada kelompok-kelompok kecil atau yang sering disebut circle ya, kalau di sekolah saya itu akhirnya banyak teman-teman semakin terpecah belah, kerja tidak kompak karena mereka memilih
mau berkelompok dengan kelompok kecilnya saja, tidak mau bekerja dengan yang lain. Dan ini saya selaku koordinator Bu ya, ini dalam satu kegiatan menjadi kesulitan bagaimana membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman. Seperti itu Oh, Bu Devi. oke, jadi terkait kerjasamanya Bu ya, kerjasama di dalam mengerjakan sebuah tugas atau proyek ya Bu ya, itu Nah, yang proses sekolah. oke dirasa Budiah itu teman-teman ini belum bisa diajak kerjasama yang baik, begitu ya Bu ya? Nah, Oke, betul. ya. Kalau boleh tahu Bu, selama ini yang sudah Budiah lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti itu, apa yang Budiah lakukan? Sebenarnya saya sudah mulai dengan pendekatan personal, Bu, pada teman-teman. Tapi ya sangat kecil kemungkinan untuk bisa membuat kolaborasi mereka itu menjadi sehat dan tidak terpecah. Karena saya lihat kok masih tetap seperti itu. Walaupun saya sudah melakukan pendekatan personal. Seperti itu, Bu Oke. Devi. Berarti Ibu sudah pernah mencoba untuk melakukan pendekatan personal, tapi ternyata itu belum membuahkan hasil ya Bu Diah ya. Nah, kembali lagi ke Kembali kelompok. lagi ke circle-nya lagi Nah, ya. setelah kegiatan selesai ya kembali lagi, Bu. Walaupun sudah dikerjakan. Gitu. Menurut Bu Diah, ada nggak Bu hal lain yang bisa dilakukan selain tadi pendekatan personal? Menurut saya ada, Bu, dengan solusi dari atasan. Atasan memberikan arahan dan meluruskan kembali bahwa yang namanya kerja kolaboratif itu bukan kerja dalam kelompok kecil. Ayo kita kerja bersama-sama membangun kekompakan. Menurut saya seperti itu. Dan juga dalam pembagian tugas kinerja seperti SK pembagian tugas seharusnya ada keseimbangan antara senior dan junior dalam setiap kelompok. Jadi mungkin ya Bu ya, dengan seperti itu bisa teratasi, terjadilah kolaboratif yang sehat. Oke, jadi ada dua hal ya Bu Diah ya yang saya garis bawahi. Yang tadi yang bisa Bu Diah lakukan adalah pertama Bu Diah melakukan pendekatan personal. Yang kedua melalui kepala sekolah. Jadi tadi pembagian tugasnya sebisa mungkin dibagi secara merata untuk yang senior ataupun junior sehingga ada kolaborasi yang baik. Begitu ya Bu Diah ya? Iya, betul. Bu Diah, kira-kira Bu, Bu Diah kapan nih akan mulai apa ya, memberikan masukan ini kepada kepala sekolah, Bu, terkait perasaan yang sudah Bu Diah rasakan selama ini, terkait tidak kenyamanan ini? Iya, secepatnya Bu, karena banyak tugas atau kegiatan yang harus kita kerjakan. Jadi saya sesegera mungkin untuk melakukan rencana-rencana saya itu Bu Devi, agar kerja kita menjadi kompak, menjadi sehat di sekolah ini. Menurut Bu Diah, Bu, dengan adanya tadi ya, melibatkan kepala sekolah, keberhasilan untuk, membuat kolaborasi semakin baik ini kira-kira ada di angka berapa, Bu? Dari 1 sampai 10, 1 itu tidak berhasil, 10 berhasil, menurut Bu Diah ada di angka berapa? Kalau masih kondisi sekarang ya Bu ya, masih 50%, angka 5 lah. Di angka Sebelum 5 ya, Bu, ya? di angka 5, sebelum ada rencana-rencana itu saya rasa masih di angka 5 untuk kerjasama yang sehat Bu. Tadi setelah dengan 2 perencanaan tadi itu, pendekatan personal dan juga melibatkan kepala sekolah, kira-kira Bu Diah optimis ada di angka berapa perubahannya, Bu? Optimisnya bisa angka 9, 10 Bu, kalau ada turun tangannya atasan ya Bu ya. Jadi kerja semakin bisa kompak karena ada arahan dari beliau mengenai loyalitas dan kembali ke tupoksi kita sebagai tenaga pendidik seperti apa. Jadi insya Allah kerukunan bisa terjalin lagi dan kolaboratif bisa sehat kembali di sekolah saya. Wah, berarti Ibu sangat optimis ya bisa merubah, circle tadi itu dengan melibatkan kepala sekolah. Baik, Bu, Iya. kira-kira Bu Diah, ada lagi nggak ya hal yang bisa Bu Diah libatkan untuk, menjadi, menjadi support sistemnya Bu Diah di dalam
membuat situasi menjadi semakin baik, Bu? Kira-kira Bu Dia akan melibatkan siapa ya? Selain kepala sekolah, Bu, kebetulan di sekolah kami sudah banyak guru penggerak. Ini ada 5 orang, enggak 4, terus ada calon juga, saya dan teman saya, kira-kira ada 6 orang. Kami ingin menggerakkan para teman-teman ini agar bisa tahu arti apa itu kolaboratif yang sesungguhnya, biar terjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga dalam setiap kegiatan itu kompak seperti Oke. itu, Bu Devi. Oke, langkah terdekatnya Bu Dia, kapan nih Bu Dia akan mulai melakukan kolaborasi dengan calon guru penggerak ini supaya keresahan tadi sudah apa Bu ya, keresahan akan semakin berkurang dalam sebuah kolaborasi Bu Dia. Kapan Bu Ya, rencananya Bu? dalam minggu-minggu ini Bu Devi, segera Oke, mungkin minggu saya ini. selalu melakukan aksi ini, rencana aksi saya, seperti Oke, itu. ya Bu, bisa nggak ya kita janjian lagi minggu depan? Ya, Bu Dia kan sudah Ya, punya rencana ya untuk iya, melakukan betul. kolaborasi dengan guru penggerak, calon guru penggerak. Bisa nggak Bu minggu depan kita janjian lagi? Coba kita lihat gitu ya, apakah Oke, ada perubahan gitu setelah Bu progresnya Dia ya. tadi. Ya, Ibu Dengan bersedia senang nggak Bu kita hati, bertemu lagi? dengan senang hati Bu Devi, saya akan Oke, menyampaikan progres yang sudah saya capai dari rencana-rencana aksi saya yang saya lakukan. Gitu Bu oke. Devi. Baik Bu Dia. Bu, dari obrolan singkat tadi Bu Dia, apa sih yang sudah Bu Dia dapatkan? Atau Yang kesimpulan saya apa yang Bu Dia dapatkan? kesimpulannya, alhamdulillah banyak solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah dengan berdiskusi dengan Bu Devi, banyak alternatif-alternatif apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan seperti ini. Oke, Seperti itu berarti Bu Devi. oke, baik Bu Dia, kita janjian lagi minggu depan untuk melihat gitu ya hasil perubahannya, apakah ada kendala ataukah sudah berjalan dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Dia ya. Ya, terima kasih Bu Devi atas Ya, sarannya dan pendampingannya ya. oke. Ya, insya Allah kita Sama-sama Bu Dia. Sukses selalu buat Bu sama-sama. Dia. Oke, selamat sore Sama-sama. Bu Dia. Sore. Sudah.